Are you ready? This is performed by Mr. Big Jeff on Ruang Tunggu Podcast. Wah kacau nih wibu lah. Apa nih? bubar. Sendiri aja. Udah ngomong apa aja bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ruang Tunggu Podcast, podcastnya TVRI Kalimantan Selatan. Dan di episode kali ini, di podcast kita kali ini menghadirkan seorang anak muda yang memiliki kreativitas dalam boleh dibilang menggambar ya, atau yang berhubungan dengan graffiti. Ya, oke, langsung aja kita sambut. Tepuk tangan untuk Mas Jeffrey Andika. Waalaikumsalam. Santai lah, di ruang tunggu lah. Dasar namanya. Kemana penerbangan nih? Ya ke Pulang Pisau kan rencana namanya. Hadang, Pulang Pisau. Ada bandaranya om di Parak Tahai ini sedikit. Apa nama bandaranya lah? Hadang. Tujuannya Pangkoh. Pulang Pisau. Kamu tahu Pian Po Unjunan tahu tuh. Ada bandara lah di Pulang Pisau. Karena bila ada bunyi pesawat, anulah pemanasan lah, kencangkan sabuk pengaman. Jeff, apa kabar Jeff? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu nih, luar Lama biasa. banget om. Kalau aku rancak Jepang melihat ikam nih Jeff. Lu rancak kayak melihat Pian. Aku melihat ikam di jalan, ikam melihat aku di mana? Di panggung. Oh iya. Ngalih mana lu hendak menagor om. Maka kalau yang berhubungan dengan ini kan asing dah bagi Jeffrey ini. Ya kalau Apa jadi nih? Apa kalau nih kalau lagi headset? begawian tuh nah, ya lagi begawian tuh pasti pakai supaya fokus ya. Biar fokus. Oke, Jeffrey Andika atau biasanya dipanggil dengan Big Jeff. Nah, Ya, Hadang, sebelum kita bahas profesinya nih, Bian pernah lah melihat sign atau tanda di tembok-tembok di sekitaran kota Banjarmasin tulisannya Big Jeff lah, ya lah. big. Big Jeff lo. Big aja bang Big aja lah, banyakannya Big aja lah. Jeffnya kan lah. Jeffnya ditinggal. Ya halus kadang-kadang bawahnya tuh. Lagi makan di rumah Jeff. Intinya. Oke, jadi Jeffrey Andika ini adalah seorang Apa nih? muralers, Susah banget ngomong muralis. graffiters, apa sih? Sebutannya apa? Orang yang suka graffiti itu apa? Muralis sih kayak. Kalau mural muralis. Oh, muralis. Kalau graffiti itu ada yang bisa dibilang Muralers. Oh ya, kayak piano tuh pianis lah, bukan pianers lah. Oke. Jeff, sejak kapan Jeff mulai menyukai dunia graffiti, terutama yang di tembok-tembok tuh dah? Sebenarnya kalau graffiti sih fokusnya dimulai 2009-an lah kurang lebih. Di masa-masa SMA kelas 1-an lah kurang lebih. Kelas 1. Kelas 1 SMA. Apa saat itu awalnya melihat orang lagi kerja kah, menggawi mural, atau ada proyekan kah iseng, atau ikam yang dasar ketujuh mencoret-coret tembok yang kada jelas tuh awalnya? Ya kalau misalnya kenapa sukanya sih kayaknya graffiti tuh keren aja sih ya. Kan ada gambar tiba-tiba di pinggir jalan gitu kan. Waktu itu pertama lihat sih gambar di daerah Kayu Tangi ya. Di jalan apa? Haji Hasan Basri. Pas di depan apa sih namanya? Dekat SMK 4. Nah, di situ ada tembok gede tuh. Dan dulu Oh banyak benar. dulu ada graffiti banyak di situ. Graffiti teman-teman yang angkatan dulu lah Ya, istilahnya. senior ya. Senior terus di daerah SMP 9 juga ada. Akhirnya dari situ kayak karena basicnya juga suka gambar kan. Jadi cenderung kayak wah asik juga sih kalau bisa dikembangin nih gitu. Pada masa itu sih di masa SMP tuh udah mulai nyeket. Ngeket tuh maksudnya udah mulai sketsa, tapi belum ketembak ya, ketembok ya. Belum ketembok, cuman udah skate graffiti. Kadang ngaplikasiinnya di papan tulis kapur waktu itu kan. Nah terus Bentar, kayak kita kencangkan sabuk pengaman. oke.
Ya, sambil berdoa kalau mau berangkat tuh biasanya segitu juga. Oh, pramugarinya duduk deh. Oke, kita sudah di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan bumi. Nah, setelah itu Oh ya, pengaplikasian ya ya. pengaplikasian skate. Sketsa terus di papan-papan tulis kapur kan. Mm, Sama biasalah buku catatan waktu itu kan. Buku biasanya catatan jadi coret-coret korban. dulu berarti ya. Oke. Dan terus masuk ke fase SMA baru udah nge-aplikasiin. Tapi sih semenjak SMP itu juga nggak ada juga sih yang temen sama sama hobinya gitu graffiti kan di SMP. Jadi kayak udah ngembangin sendiri gitu. Otodidak berarti Kamila. Otodidak. Oh, Dan waktu itu juga kayak eh apa ya? Secara pribadi sih dengan internet juga belum terlalu familiar kan. betul. Makanya Terus agak susah. pas sudah mulai memberanikan diri untuk apa sih nge-spray gitu. Nah, Nge-spray. awalnya dulu apa? Main cat biasa atau Langsung kaleng. langsung kaleng nih? Langsung Oh, yang kaleng. tek 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 tek. Iyo, Tek 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 tek. Oh, bukan ya, itu latok ya. Lato-lato. Jadi langsung tuh ya main. Nah, eh, artinya proses yang tadi sudah lewati mulai nge-skate Mulai dulu, nge-skate. akhirnya mulai memberanikan diri untuk Gambar langsung itu di kemana tuh jalan. saat itu medianya apa? Media sendiri kah istilah atau tembok kah? Langsung tembok sih om. Tembok ilegal. Tembok ilegal sebenarnya. Aduh. Biasa. Biasa. Tapi apa saat itu kamu gambar apa? Waktu itu sih karena apa? Basicnya juga suka hip hop kan. Jadi waktu itu bikin tulisan hip hop. Oh, lebih ke karakter tulisan gitulah yang oh pindah miring-miring gitu-gitu loh. Yoi. Ya kayak ini lo rancak tuh sep 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 sep. Ya udah Yoi. bagus gitu. Kalau ada yang menyilang-nyilang gitu lah. Nyilang-nyilang. Tapi keren gitu dari 3 dimensi. Nah, tapi karakter Jeff sendiri ini apa? Di grafitinya tuh apa? Apa yang wajah, apa karakter tulisan, font atau lukisan alam kayak gitu? Kalau pertama-tama sih pasti di font kebanyakan. Oh, font ya. Karena basic graffiti juga font kan. Ya. Tapi makin kesini karena suka ngelihat ada gradasi, transisi warna yang halus gitu-gitu. Fokusnya ke wajah-wajah gitu-gitu sih, potret gitu-gitu. Iya. Cuman nggak menutup kemungkinan bikin font juga. Kalau lagi bete ya udah pindah ke font gitu-gitu Iya. sih. Tapi memang mohon maaf nih, Jeff lah. Tulis fontnya itu orang-orangnya aja yang mungkin kau membaca lah, Jeff lah. Ya, Karena memang kadang-kadang memang apa aku aja nih lah. terselahit. Ini mereng-mereng tulisan tapi keren gitu kan. Keren benar dan itu orang-orangnya aja kayaknya yang paham dengan bacaan-bacaan itulah. Nah, setelah itu berproses hingga mulai mendapatkan pundi-pundi cuan. Pundi-pundi cuan. Itu Ikam memutuskan untuk mengambil bukan memutuskan. Ikam merasa bahwa ini adalah sebuah keahlian itu. This is a gift from God. Yang ternyata bisa menghasilkan uang gitu. Ingatlah proyek pertama Ikam ngerjakan apa saat itu yang benar-benar dibayar. Kan selama ini kan latihan lo di tembok-tembok ilegal dengan modal sendiri. Ya lo. Nah, ingatlah saat itu. Ada sih dulu sama senior dulu kan diajakin buat. Oh iya, biasanya kayak gitulah, diajakin dulu jadi diajakin asisten. dulu, Ya. Tapi kebanyakan kita juga yang ngejalan pribadi karena memang iya yang paham sistematisnya lah gitu. Nah itu pertama, bahkan dulu pernah dibayar cuman ya 20.000 lah. 20.000. Pernah dibayar 20.000 buat gambar. Modalnya aja temen berapa sih kaleng? sebenarnya. Berapa kaleng? Lumayan sih, cuman dia yang beliin kaleng gitu-gitu kan. Cuman ya waktu akhirnya aku juga ngerokok kan om. Ya udah akhirnya dikasih 20.000. Ya udah terima aja udah seru-seruan doang kan. Mudah-mudahan yang ngasih 20.000 tuh nonton. Gitu Tapi sih. sebelum ke nanti project-project yang sudah pernah Ikam ambil nih lah, pasti berprosesnya itu kan mulai dari tembok-tembok ilegal nih lah ya lah. Apa tuh keseruannya? Biasanya kan mohon maaf nih, ada tembok, kamu beli modal, terus kamu tembak.
Kan yang ngepun tembok nih kita tahu nih. Ya lo pernah lah disuruh Ikam sudah menggambar bagus-bagus, gonal mana sudah Ikam gambar, suruh mah hapus pernah lah. Pernah sering nggak sih Om? Artinya kamu modal lagi untuk beli cat. Ya gitu sih kebanyakan. Ikam cat pulang. Cat ulang mau nggak mau. Nah, emang sistematis di jalan gitu Om. Itu resikonya ya. Resiko udah tahu lah bakal kayak gitu kan. Oke. Modalnya tuh aja berapa misalkan 1x3 kan biasanya rata-rata tembok tuh 1x3 1x2,5 ya. Lebar 1 meter atau lebar 1,5 sampai 2 meter tuh berapa modalnya tuh? Tergantung gambar kah? Warna. Iya saya sih. Tergantung gambar terus kayak sebenarnya sih kalau udah ngerti sistematis kerjanya Kan tadi udah awalnya nge-sketch gitu-gitu. gambarnya apa, warnanya apa, baru udah kelihatan tuh ya kebutuhannya, pengeluarannya. Perlu kayak kalengnya warna apa gitu-gitu kan. Iya. Ya kalau misalnya normalnya sih kalau full color gitu-gitu ya kali aja sih 32.000 untuk harga sekarang lah ya kalengnya. 32.000 kali anggap ya 10-20 kaleng lah. Lumayan jual lah. Artinya profesi kami kadang murah gitu. Dulu nganggapnya kayak kawan-kawan di Jakarta tuh pada orang kaya semua ya beli kaleng satu-satu. Kalengnya udah mahal gitu kan. Pas bocil-bocil yang nggak ngerti kan. Iya. Tapi memang prosesnya begitu. Iya. Padahal dulu kan melihat bapak inilah modal banyak banget. Sekalinya Aro terjun langsung di sini. Terjun langsung. Ya lah. Tapi kamu kadang pernah terpikir lah misalkan bermodal seorang misalkan beda lah kalau triplek dengan tembok gitu semen gitu beda lah. Beda sih Om. Kalau di tembok sih biasanya ada kayak pori-pori yang ya sebenarnya tuh asik buat dimainin sama kaleng cat gitu. Nah kalau misalnya di triplek itu kebanyakan kalau nggak di cover cat duluan dia bakal nyerapnya itu yang ya itu buang-buang kaleng jadi. Betul, akhirnya nggak efisien, hidup ya, nggak efisien warnanya. ya, Pemborosan. Oke. Nah, tapi ada juga lah pernah kan misalkan nembok nih lagi graffiti. Tiba-tiba si pemilik tembok nih tahu nih. Iya tahu. Kan kalau tadi kan dilarang loh. Udah besar kan bikin seluruh ngapus, kan beli cat lagi. Catnya cat mahal sih lah ya kan. Nah, tiba-tiba nih yang si pemilik tembok nih lihat, wah, bagus nih. Udah ini selanjutnya nih habisakan sampai ini aja. Misalkan di pinggir-pinggir rumahnya tuh ada juga gitu lah. Banyak sih sebenarnya kalau yang nyuruh sampai full sebukuan akhirnya lah. Cuman karena ini kan beda cerita saya yang mau lah sama yang punya tembok mau. Iya. Kalau berarti kalau yang punya tembok mau artinya udah beda. Udah beda. Dan itu bakal lebih gambarnya lebih bagus dari yang digambar biasa, jelas kan. Kecuali artinya kan gini, Jep. Kamu ada satu lahan yang sudah disiapkan oleh si pemilik rumah walaupun nggak tahu terserah bebas mau gambar apa ya lo. Artinya kalau suatu saat ini mau dipakai, pakai aja lah gitu. Aku kan mau modali kesan misalkan. Tapi pernah lah ada yang kamu selesaikan. Walaupun nggak full kayak gitu nah. Kamu pakai lagi temboknya walaupun diizinkan gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Terus kayak pernah di daerah Queen, di Simpang Anem tapi tepatnya pas di tikungan itu. Kita udah izin ke Acilnya. Bu, kita izin gambar di sini boleh ya? Oh, ya siap. Tuan kebetulan ada jemuran kan di daerah temboknya itu kan. Udah diambilin dulu jemurannya, talinya dilepas, udah separuh jalan nih, udah separuh jalan. Tahu-tahu ibunya ke seberang ngomong ke toko seberang karena kebetulan yang toko seberangnya itu anaknya teman. Jadi bokapnya ngomong, tuh ibu di depan nanyain dia gambar, lu gambar di situ dia dapat apaan, dia bilang. Lah? Ngapa nggak dari awal ngomong Bu? Kalau dari awal ngomong bisa dipikirin, akhirnya pindah spot kan. Udah nggak mau kan, keluar cuan buat ibunya, gue malah keluar cuan. Ya, ada ibu-ibunya juga ada aja kayak gitu lah. Iya, terus jalan lagi dari depan kan udah kayak seneng tuh bakal dapat something gitu kan. Iya. Wah kacau nih ibu-ibu lah. Udah akhirnya kan, tak kasih tahu Om, saya punya uang cuman nggak banyak, seberapa doang, kalau nggak salah 50.000 apa waktu itu. Udah akhirnya, nih nggak mau ya, gitu. Akhirnya diterima juga sama si ibu. Ya seneng lah dapat duit, ibu-ibu lagi kan. Nah terus, padahal modal jemuran doang ya. Iya,
Terus ibu-ibunya ngomong kan, abis udah digambar kelar gitu. Jangan tuntung akan jalan. Karena ntar kalau kelar hapus ya dalam hati nih sampai temboknya rubuh kada bakal hapus kan dulu. Ibunya tuh sebenarnya ibunya tuh ngelawak, tapi Ikam nanggapinya serius. Kacau nih ibu-ibu ya. Mas nanti selesain mas ya, biar ini kan tanggung nih. Kalau udah selesai hapus, nah kan ngelawak ibunya tuh. Oke, itu salah satu suka duka ya. Iya. Ya. Pernah nggak pas lagi ngerjain tiba-tiba ada orang gitu datang, Mas kerjain tempat saya. Ada sering Ada sih juga. gitu. Oh rancak itulah. Rancak. Jadi Ah, minta nomor lah banyak kan gitu-gitu. sebentar, jadi Big Jeff ini sebenarnya kita udah kenal lama ya Jeff ya. Satu pernah kerja sama juga di salah satu radio, salah satu program radio kita juga ada program hip hop. Nah, aneh loh, dia dulu anak hip hop, ini anak rapper, ya kan anak rapper. Tapi aku baru sadar ketika ngeliat postingan Big Jeff ini nih. Saat itu postingannya tentang Palestina ya, yang di jembatan Teluk Tiram tuh. Jembatan untuk tiram. Ada itu gambarnya kayak gambar Anak-anak kan. anak-anak ya, megang bendera ya. Anak-anak terus kayak lagi nangis saya sih. Oh ya sebenarnya lagi nangis, ekspresi. ya betul betul betul. Betul. Tapi sekarang kayaknya udah dihapus ya. Cuy. Udah berapa kali tiban deh itu. Udah lama banget itu. Nah ngomongin tiban nih atau ditimpa lagi, Mm-mm. kan pernah bikin lah di tembok tiba-tiba, ampun ikam ini bagus sudah nih. Mm-mm. Ada lah di Banjar nih yang ditimpa orang lagi, Ada sih om sempat dulu. atau dicoret-coret. Dicoret-coret juga pernah. Akhirnya ikam bagusi lagi kah? Kadang sih biarin aja sih. Karena udah tahu juga resikonya kan. Oke. PR juga kayak kalau misalnya ngebenerin gambar yang udah jadi mending gambar baru. Iya. Harusnya sebenarnya ada rules nggak sih? Ada etikanya nggak sih, Jeff, kalau ngegrafiti tembok tuh misalkan gini, kita sama-sama nih, walaupun nggak kenal, tiba-tiba ikam bikin di tembok, tiba-tiba ku timpa itu nggak etis dong. Maksudnya karya orang masa di tembok, padahal ada katanya di luar negeri tembok yang legal itu Iya. malah orangnya ngantri. Ngantri ditunggu. Iya kayak di mana di Inggris gak? Iya di Manchester. Di kalau nggak Manchester itu malah ditunggu orang karena temboknya legal. Kalau misalkan dia udah bikin nih teman-teman, jadi salah. Mm-mm. foto, Udah udah tungguin. yang di belakang Ngantri nimpa buat liban lagi, lagi. nimpa lagi gitu. Iya. Itu yang legal ya. Nah kalau di Banjar tuh apa? Itu adalah maksudnya kayak apa kayak itu, nah menyikapi gitu tuh. Sebenarnya sih kalau udah terjun di graffiti ya itu resiko sih om sebenarnya. Oke. Resiko bagaimanapun kita bagusnya gambar di jalan, namanya itu punya publik, nggak menutup kemungkinan bakal ada vandal kecil-kecil dengan konten yang jorok misalnya. Iya. Terus bahkan ditiban gambar baru, tapi ya itu rules ya udah kita nggak boleh marah. Kalaupun marah kita ya marahnya dengan tiban balik, dengan tukar karya lah istilahnya. Tukar karya. Heeh. Oh iya ya. Cuman yang kadang yang dibilang nggak etisnya itu kayak misalnya gambarnya bagus nih realis gitu atau gimana, tiba-tiba digambar throw up tengah-tengah gitu, Iya. kecil lagi, Iya. itu ngeselin kan. Iya, dulu tuh sempat viral juga ada salah satu gambar cewek seksi lah ya. Tiba-tiba ada seorang yang merubahnya menjadi hijaber gitu kan, ada kan gitu. Nah, gitu-gitu. Kayak gitu-gitu modelnya ya. Mm-mm. Oh berarti nggak masalah sebenarnya ya. Nggak masalah. Terus kalau misalkan mau respon nanti ya. timpa lagi gitu ya. Oke, kali aja dianggap tidak menghargai karya. Tapi ya tadi poinnya adalah karena itu milik publik, kecuali milik pribadi ya. Halaman rumah, tembok sendiri ya Iya. kan kita iniin. Oke paham. Tapi berarti sebagai orang awam nih Job lah, rasa kesel ya kadang-kadang kita ngeliat sudah bagus-bagus tiba-tiba ada tulisan apa gitu nggak jelas kayak gitu-gitu lah. Gitu-gitu Bang sih, sayangnya lah. Oke. Di Banjarmasin banyak teman-teman yang sehobi dengan Jeff ini di mural atau graffiti. Lumayan loh, cuman masih bisa dihitung jari. Oh bisa dihitung jari. Artinya Yang yang aktif lah ya, senior-senior yang yang aktif aktif lah ya. Yang senior-senior aktif sekitar berapa orang? Senior aktif sih masih ada 5, 10. nggak nyampe. Oh, 3, Satu tangan aja udah masih 5. masih Masih banyakan jari ya? masih banyakan Oh, jari. Oke. Kalau yang junior yang di bawah banyak. Ada lumayan. Terus sejauh ini ada ngajarin orang juga gitu, buka Buka kelas gitu ya. Kalau secara buka kelas enggak sih. Kadang kita
pernah sih dulu kayak sharing santai lah istilahnya. Tapi bayar enggak? Enggak, malah saya yang modal sendiri buat ngeprint dan lain-lain. Ya terus. Buat apa? Buat workshop kecil-kecilan kan buat teman-teman. Tapi memang inisiatif sendiri gitu. Kayak buat ngeprint apa tentang graffiti dari awal sampai prosesnya lah gitu. Ya udah itu sih sharing santai aja sih. Kalau yang open class khusus kayak bener-bener kelas dan orang bayar belum sih. Oke. Kayaknya terlalu berat sih Terlalu dibayar. berat ya. Kalau di luar tuh kan nembak ke tembok orang tuh kadang-kadang bisa sampai dikejar-kejar, Marah gitu-gitu ya. marahin. Kan pernah kayak itu aja. Kalau pernah sih dulu. Apa ikam nih, ini tembokku tahu lah julungi 100. Ya maksud acil tuh Julungi itu pulang. nah itu jangan ke situ lah, penurang nak kayak julungi pulang 100. Ini bagus nak kayak langsung berubah intonasinya. Tapi pernah lah dimamai orang gitu. Pernah Om. Di Masa Sarki, pernah? Sarki ini meledak-ledak gitu. Enggak sih, kita juga santai juga. Oh, oke untungnya. Kebanyakan sih kalau pribadi jawabnya mulai cengengesan Om. Oh. Kayak bocil gitu Iya, kan. Ngehe gitu. Kayak orang mau nyolong buah, tiba-tiba ketahuan sama yang punya gitu kan. Hehehe gitu-gitu. Kawan hilang sudah. Enggak juga kayak misalnya ngelawan nih dia kayak marah-marah terus kita tonjok duluan enggak. Kalau tadi meledak-ledak nggak pernah ya marah-marah. Intinya marah aja. Marahnya gimana Ya saat itu? marah-marah santai aja sih. Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Nah terus gimana? Yaudah Om santai aja gitu kan maksudnya. Nah, terus yaudah hapus deh belum? Ya udah hapus. Sesantai itu sebenarnya. Iya, udah. Habis tuh ngobrolan, udah bubar. Lihat lagi besok dihapus gitu ya. Dia nggak minta. Harusnya warna hijau, jangan krim dong gitu misalkan temboknya. Nggak, biasanya nge-cover dengan warna yang sebelumnya. Oh yang gitu. sama Jadi ya. kayak tetap sama. Oh iya paham. Itu sih. Oke. Akhirnya mulai sadar bahwa graffiti ini menjanjikan. Ingat nggak project yang paling besar itu saat itu ngerjain apa aja? Kan kulihat di Instagramnya bukan hanya apa tadi font ya, bahkan ada yang kayak tempat fitness tuh yang gambar Banyak sih The Rock gitu-gitu. ya kan. Terus juga ada karakter-karakter tokoh-tokoh segala macam. Nah itu ingat nggak? Yang mana Project nih? itu. Project tanda kutip fresh money-nya Iya. atau kepuasan? Fresh money nih misalkan. Waduh, kalau fresh money ada sih dulu di daerah Plehari. Intinya kan datang bawa awak aja gitu nih ya, ya sama perlengkapan pribadi lah yang buat kamu nyaman. Intinya seburatan di modal itu, kaleng dan lain-lain. Dipelihari saya itu. Apa tuh? Project pemerintah atau? Gambar di SMP sih, SMP 3. Oh sekolahan malah. Sekolahan malah. Itu dananya dari mana itu? Intinya dikerjain ya di sekolah. Gambar apa saat itu? Banyak Sekolah sih, SD, SMP. SMP. Tentang edukasi sih. Ya gambar-gambar biasa lah buat anak-anak gitu kan. Cuman gak yang bocil-bocil amat. Jadi kayak perkenalan Kijang Mas yang mana sih? Dengan tanda kutip sekarang Kijang Mas tuh dibilang mitologi. Sebenarnya ada nggak sih Kijang Mas dalam bentuknya gimana gitu? Nah gitu-gitu sih. Oke. Sebenarnya. Nah terus bukan hanya di Banjar loh pengalaman Ikam nih loh. Misalkan jalan-jalan ke pernah lah Ikam jalan-jalan keluar gitu ke Jawa lah atau Surabaya, Yogyakarta, Jakarta atau Bandung. Dan tiba-tiba Ikam nembak juga di daerah orang tuh. Pasti sih. Pasti berarti pernah dong. Sering gitu Pak. Tapi ya apa namanya daripada gak ada kerjaan mungkin ya. Biasa akhirnya Om. terpikir ya. Pemuda pengacara kan. Ya pengangguran banyak acara ya. Pak toko langsung gitu ya langsung aja ya. Udah ngeliat tembok nih menjanjikan. Pernah di mana dulu? Jakarta, Bandung? Apa hampir semua kota? Jakarta pernah, di Bandung pernah, Solo pernah. Itu dan ketemu dengan teman-teman komunitasnya juga. Sharing. Iya. Oke. Itu sih. Ada juga yang biasa memang invited sih Om. Jadi kayak undangan gitu kan. Kayak acara yang lumayan gede kemarin tuh di di Meeting of Style sih. Di Solo. Jadi acaranya itu ada beberapa negara di dalam tuh. Wah.
Berarti yang datang-datang dari luar negeri itu Ya, harap tuh lah. memang internasional jamming lah. Itu orang lihat tembok kosong tuh udah kayak lapar ya. Lapar. Itu lahanku tuh gitu-gitu ya. Iya kan. Nah, akhirnya dapat banyak pengalaman lagi lah, Iya, ketemu dengan akhirnya ketemu orang baru komunitas, kan. ketemu dengan orang baru. Ikut lom. Meskipun kagak ngerti bahasanya ya, Iya, iya. bahasa Inggris gitu kan. Bahkan kayak ngomong minta ngejelasin waktu itu sama orang Jeddah. Minta minta ngejelasin minta bantuan sama orang Malaysia waktu. Kan kebetulan orang Malaysia juga bahasa Melayu kan. Jadi lumayan Ayo bisa yo, lah. iya lah. Mas, tolong bantulah kita nih buat ngejelasin tuh. Gitu-gitulah. Oke. Terus sering ngumpat lomba juga. Sering juga Kalau di sih. Banjar ada lombanya lah. Kalau setahu aku yang kemarin yang ulang tahun Bayangkara itu aja lah. Ada terakhir di Kandangan. Terus sebenarnya di apa namanya? eh Batu Licin kan lagi ada lomba juga sebenarnya. Oke. Yang lagi jalan ya acaranya Yang deh. ini. Heeh. Oh, ada 4 kah? Oh, cuma lagi ada project lah. Ada project sama ya begitulah biasa Oke, kalau oke, oke. lomba. Prestasi terbesar di lomba apa? Yang nasional ada? Apa nih kalau lomba nasional ada kemarin sih eh sebenarnya tuh kayak sayembara desain Oke. satu Indonesia. Mm-mm. Kebetulan Seleksi seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Salah satu ini kan terpilih. Ya kita dari Banjar sama satu dari Banjarbaru ada. Itu akhirnya gambar di Borneo of Survival BOF, BOSF yang Bos Foundation yang biasa penangkaran orang hutan dan akhirnya diaplikasikan langsung gambarnya di sana di Kalimantan, Yang ikam gambar. di Kaltim Iya, yang ikam gambar orang Dayak orang gitu. Dayak. Oh, itu mewakili Kalsel atau individu? Mewakili Kalsel. Oh, akhirnya walaupun gak disupport gitu ya, artinya wakil Kalimantan Selatan. Sama orang Banjarbaru berarti berdua ya saat itu ya. Ya satu orang Itu Banjarbaru. dilombakan atau menang atau biasa aja? Kalau diundang bikin gitu? Memang lomba Oh, menang. dan menang Juara berapa? 1. Memang dari kalau nggak salah ada 200 peserta kalau nggak salah waktu itu yang ngirim desainnya. Oh, yang ngirim Heeh. 200 yang diikutkan lomba after seleksi berapa orang? 10. Sampai 3 besar sampai 1. Oh, oke, itu dia proses tahapannya ya. Oke. Pernah nggak Jeb? Ada klien yang requestnya tuh aneh-aneh gitu. Nah, aneh ya. Anehnya gimana nih banyak Misalkan tuh. sudah diulah nih, Mas tambahin lagi ini. Oh, banyak sekali gimana seperti itu. Padahal di pembicaraan awal Mm-mm. kan kita nge-sketch dulu kan. Berarti Nge-sketch. kasih lihat nih model-model kayak gini nih. Nah, kebetulan kemarin tuh yang sebenarnya bukan dibilang aneh juga enggak juga sih. Cuman kayak nambah terus nih kayak nambah Mas terus. kalau ditambahin warna ini kayaknya asik ya atau misalnya kok mimik mukanya atau matanya aku kurang suka deh, kurang serk deh, minta diganti. Padahal udah jadi gitu. Warnanya udah habis lagi kan. Kayak mixing ulang lagi udah gitu-gitu doang. Itu. Oke. Apa lagi ya? Terus yang paling berkesan dalam graffiti ya, kepuasan terbesar. Udah bikin proyekan, kerjakan, jadi kayak gitu nah. Tuh di kota sendiri di mana? Sebenarnya kalau dibilang proyekan yang puas, sebenarnya semua proyek tuh nggak pernah puas sih kayaknya ya. Cuman kayak apa ya? Mungkin ada kayak proudnya sendiri atau gimana gitu. Waktu ngerjain beberapa kapal yang dikirim ke Nusa Tenggara. Kapal ferry. Sekapalan tuh dia nu? Enggak sih, Ada. cuman ada di deck 3. Oh, dek 3. Di deck 3 dekat Itu ruang gambar apa? kapten. Itu gambar tentang Nusa Tenggara. Oke. Apa? Tentang Pulau, semua kebudayaan gitu-gitu timur lah lah ya. Oke. Jadi kayak apa namanya? Yang misalnya Komodo gitu. Iya gitu-gitulah. Ya. Kalau khas kayak Kalimantan tuh ada Dayak, gitu lah, burung anggang, paru kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, menurut Ikam nih Jeff, di Banjarmasin sendiri terhadap
apa namanya graffiti ini anak-anak mudanya gimana? Kan sudah mulai kelihatan nih di beberapa titik kota, di Palenam ada, Iya, yang anonymous iya banyak nih. iya iya di Terusin aja mas, coretin banyakin nggak apa-apa. Seru jadi. iya. Nah itu gimana tanggapannya? Karena kan itu kan ilegal tuh, hitungannya. Ya sebenarnya positif aja sih mas. Mas lagi. Iya. Oh, Iya. positif aja sih. Maksudnya kan ya itulah regenerasi gitu. Iya, iya. Mereka lagi pencarian jati diri mereka kan. Berarti memang kehidupan sudah lah rumusnya Ya lah. gitu bang udah. Jadi kayak Graffiti, pakai kaleng, kada jauh-jauh kada dengan tembok, iya ilegal, ilegal. gitulah. Ya, Kalau dihapus sudah hai gitu kan. Dilarang kabur gitu ya, gitu lah. jadi kayak sebenarnya ya itulah kota berkembang gitu. Kita ngelihat Jawa sendiri deh di Jawa. Seberapa masifnya itu graffiti. Betul. Contoh Jogja ya. Hmm. Agak kalau usah jauh, Kalteng. Ya lo yang di bawah jembatan apa tuh? Karing Kahayan Kahayan. Nah, itu kan itu graffiti jual aja. mural sih. Mural lah. Mural. Mural dengan motif Dayak. Akhirnya jadi ikon juga Jadi kan. icon. Orang yang mampir ke Palangkaraya pasti berfoto. Nah, sementara di Banjarmasin sendiri pandangan masyarakat terutama pemerintah nih terhadap mural atau graffiti sendiri gimana gitu. Nggak kepikirkah mereka untuk yang bikin nih sediain satu tembok buat ikon foto seperti di Palangka nggak ada gitu. Pernah ada ini nggak? Sebenarnya sih untuk akhir-akhir ini udah mulai melek sih kayaknya ya. Soalnya kemarin dari sebelum tahun baru kemarin udah ngerjain ya yang di bawah flyover ya. bawah Nah ini flyover. teman-teman nih yang mungkin ada ngelihat cowok badannya besar malam-malam pakai kan dari siang lah seharian sampai malam Dari atau di jam-jam dari tertentu. pagi sampai malam. Oh dari jam pagi sampai malam aja pokoknya. jam 9 ketemu jam 12. Nah itu tuh dia pakai sengaja pakai earphone ya headset ya supaya konsentrasi ya. Oke. Nah ini orangnya itu udah selesai. Bukannya pian. Bukannya pian kayak itu. Kebalik cuman Jadi pemeran pengganti ya. Apa ini? Tapi kulihat itu proyeknya lumayan. Itu artinya pemerintah udah mulai melek udah mulai melek dan sih. udah mulai. Kalau dulu sempat kan ditutupi pakai banner tuh, ya kan? Akhirnya ditutup, rusak ya. kan dan warnanya juga luntur. Dan kulihat sekarang pengerjaannya dari sebelum tahun baru kemarin itu udah sampai ke atas, Jeff ya lo. Berarti besar itu. Nah awalnya gimana? Jadi bisa meyakinkan pemerintah gitu loh, bahwa ini kayaknya bagus nih buat di ini. Apa ngajuin proposal atau gimana? Sebenarnya lebih ke lewat ya sebenarnya ada staf muda kan di situ. Oh ada orang dalam. Ya. Jadi lebih kayak apa ya obrolannya tuh lebih enak sih sebenarnya. Oh jadi staf muda yang jembatanin ya. Obrolannya lebih enak. Jadi langsung ketemu sama Pak Wali juga kan waktu itu. Alhamdulillah. Nah, jadi Terima kasih ngobrol-ngobrol. supportnya Pak Wali Kota Banjarmasin. Tepuk tangan dulu dong. Akhirnya yaudah ya obrolannya nyambung sampailah ke titik dimana kita ngerjain. Itu full satu jembatan tuh. Enggak sih, cuman 2 pilar doang. Oh 2 pilar doang. Nggak takut kayak jembatan Es Parman gitu ya? Iya, Iya. Ya mana sih pelakunya? Ya mana sih yang ngeviralin? Kalau bisa kalau itu tuh yang mendidik gitu. Mural tuh mendidik gak sih sebenarnya di tembok tuh? Ya sebenarnya mendidik juga sih, jadi bagian edukasi juga sih. Ya tapi balik ke pelakunya. Kalau pelakunya memang apa mendirect gambarnya untuk kesannya mengedukasi ya pasti mengedukasi. Tergantung orangnya sih ya. Karena nah ini beda konteks dengan orang yang bikin mural tapi yang dengan kata-kata yang memprovokasi dan segala macam. Atau gak usah memprovokasi lah. Atau misalkan mau jadi apa negeri ini kayak gitu, tapi bagus gitu dia bikinnya. Itu tuh Sah-sah aja sebenarnya. ya? Sah-sah aja. Itu karakter dia ya di situ. Karena kan kadang seniman juga punya idealis dan dia mengungkapkannya mungkin dengan kata yang satir atau gimana gitu. Ada juga yang frontal. Iya. Tapi ya itulah seni Anjas gitu. lu. Anjas Tapi marah. boleh aja berarti ya. Boleh. Oke. Nggak ada batasan sebenarnya. Cuman ya paling norma-norma yang maksudnya dibilang apa ya?
bagus nggak sih bahasanya gitu atau Iya. gimana gitu. Kayak yang kemarin di Jorong tuh. Yang mana? Yang lapar? Yang mana nih? Iya lapar ya. Itu dihapus ya. Yang lapar kan dihapus Iya itu. dihapus. Cuman kalau dilihat-lihat sih, Konteksnya memang terlalu apa? Nah, menurut Jeff gimana tuh? kalau aku pribadi ngelihatnya tuh Itu lebih kan kita saat pandemi itu, lockdown dan segala macam dengan kondisi ekonomi menurun. lebih Akhirnya kayak ada orang yang memberanikan diri untuk mengekspresikan, menulis itu besar loh itu dan viral sampai di akun-akun besar centang biru. lebih kayak kadang-kadang sih apa ya? Dibilang latah juga iya karena tapi satu gerakan Indonesia gitu mensuarakan si lapar tadi, tapi kenyataannya kan memang di negeri kita juga begitu kan. Iya betul. Seluruh dunia sebetulnya. Memang nggak bisa dipungkirin. Cuman ya tinggal apa ya, si yang berkaitan aja nih yang menerimanya gimana gitu, positif kah atau negatif kah gitu. Dan si penikmatnya juga ya, juga menerimanya juga seperti apa. Karena nggak sampai 24 jam hilang aja itu dari peredarannya. Oke. Kalau red deh, ini bicara red. Ini soalnya ini dapur lah. Apa bumbu-bumbu rahasia kan? Dapur ikan. Gini aja nah. Kalau paling kecil ikan sampai dibayar 20.000 aja tadi. Paling gede berapa Jeb? Jujur. Paling gede berapa ya? Tapi ini dibagi sama tim juga ya. Intinya kan bersih berapa? Ada kali kayaknya 80-an. Apa nih? bubar. Sendiri aja. Udah ngomong apa aja bebas. 80 juta bebas ngomong apa aja. Assalamualaikum. Pilek om. Bingung ya. 80 juta. Ini yang proyek 2 pilar di bawah flyover nih. Berapa jam? Seneng nih. Aduh lupa angkanya om. Aku siapa? Aku siapa? Tiba-tiba amnesia om. Sejenak. Iya sih. Aduh. Kita iklan dulu ya. Jadi teman-teman ini musimnya pancaroba, musim hujan, jaga kesehatan. Ini kami berdua memang sedang acting ngomong apa? Ngomong pilek. Ngomong pilek. Aduh. Oke, nah itu proyek besar dikerjakan bersama tim ya. Nah, bersama Banyak berarti saat itu. Cuman Yang pelihari itu. Iya yang pelihari sih. Cuman bertiga sih. Bertiga. Kalau total sama bahan 3 angka lah sebenarnya. Bingung ya om. 3 digit, teman-teman. 3 digit. Langsung gitu om. Jep, aku di muka rumah Hikam. Kisahnya nih lah. Jep, aku di muka rumah Hikam. Di mana di Pakauman? Oh, aku sudah ada di situ lagi, Om. Aku di Benyamin loh ini. Ngeri. Aku di Benyamin nih. Astaga. Tapi alhamdulillah Hikam akui lah, Jep lah. Bahwa Tuhan memberi anugerah ke Hikam nih. Karena ada banyak di kota Banjarmasin nih. Jujur li lah, maksudnya yang Jujur li. Yang aktif aku ada yang berkawan di Instagram cuma berdua, siapa sih kok nggak gitu dah. Yang aktif juga di dunia. Ada 3, ada 1 cowok tapi dia doodle. Dia doodle ya tembok putih, catnya hitam kayak gitu lah. Dia ngerjainnya proyeknya doodle, kalau nggak hitam putih gitu. Tapi kamu akui loh bahwa ini ternyata menjadi mata pencaharian.
Ya secara mau nggak mau ya begitu, emang udah So, udah next levelnya lah bahasanya. selain ini apa? Profesi kamu kan ada lah. Ada Eh, sate, jualan tidur. sate, guring. Aduh. Ya artinya ya itulah ya buat nambah-nambah Hmm. mensejahterakan ekonomi rumah tangga. Mensederhanakan perut tuh. Aduh luar biasa. Bingung. Aku jujur Jeb kaget aku. Pikirku sorry ya. Mm-mm. Karena kan orang awam nih aku nih lo. Mm-mm. Pikirku project ini nih paling 3 juta, 5 juta gitu. 80 juta. Kayaknya orangnya. Kayak ini curang. Aku gak ada peduli aku. Astaga, gak ada hampi-hampi. Aduh, aduh. Oke, nah ini kan sudah 2023 Jeb. Selain Project Pilar ada lagi. Ada sih beberapa om di Kan apa? punya target lah sih di tahun ini di 2023. Misalkan harus go nasional paling enggak ada Apa ya? project keluar gitu. Keluar kalau Kalsel. Ya sebenarnya kalau misalnya target yang harus keluar dari Kalsel gitu khususnya, Mm. ya itu selalu jadi apa ya? Harapan setiap tahun sih sebenarnya. Karena memang kan siapa sih yang nggak mau ada kerjaan di pulau di luar pulau kita sendiri Tuh gitu kan. hobi dapat, refreshingnya dapat. Yoi, Oke. jalan-jalan. Jalan-jalan dapat. Dulu sempat ada tawaran kayak gambar di apa di salah satu apa ya gedung di daerah Jakarta mana gitu pusat apa kalau nggak salah di lantai 15. Tapi tim nggak ada yang siap dan kebetulan waktu itu juga nggak di Banjar sih, posisi lagi di Jakarta, kerja di Jakarta. Oh, Sempat kerja dulu kemarin. justru malah Hikam di Jakarta ada tawaran ya. Iya, tapi tim di Banjar semua Timnya kan. di Banjar. Oh, kenapa apa pertimbangannya saya itu jadi ke Hikam ambil? Eh Persiapannya kah? iya persiapan persiapan sih sama sama tim yang ya mungkin kurang siap lah menghadapi di luar gitu kan. Sebenarnya kalau kayak kita pribadi masih siap-siap terus kan. Tinggal fightnya aja gimana nih tim. Oke, sekarang Jeb kita tantang untuk membuat sebuah pengakuan. Apa nih? Tembok mana aja yang sudah Hikam tembak di Kota Banjarmasin nih, Jeb? Semua om. Di mana aja yang besar-besar nih? Di Pelabuhan Lama, Pelabuhan Lama di jembatan Pelabuhan Lama ya juga situ ya. Tapi udah di dihapus ya. samping dekat Airut. Oh iya dekat Airut. Dekat Airut itu yang jalan masuknya. Yang turunan jembatan Dewi itu nah. Ada di muka tokonya tuh seberang Roberta Bahari itu ada juga yang Robert. Oh, tuh mau nikam lah, gue nikam lah lain lah. ada kawan, ada kita juga Oh, cuman oke. kalau yang pas di tikungannya tuh bukan. Oh pasti tikungannya lain. Pas yang menuju jembatannya ada sebelah kiri. Sebelah kiri. Eh, Oh iya 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 iya. Iya. di situ Ya ada. ya. Terus di daerah Kayu Tangi Mm. di depan Swiss Kayu Tangi itu yang jembatan Esparman tuh. itu salah satunya. Yang SMK 4 juga. SMK 4 juga di depan lampu apa sih Bang 4 S Parman. Iya. Itu yang SKB itu SKB. dilombakan berarti. Itu Itu lomba lomba, lah. Tapi ada itu juga lomba. mau nikam di situ. Ada. Nah, Jep, ya. Itu tembok gedung susu itu sekelilingan Jep. Di belakang mah udah. Iya. Ada juga. Astaga. Di belakang mah udah itu. Aduh. Di mana lagi Jep? Mana lagi ya? Flyover. Oh, itu yang proyek yang memang disuruh. SMP daerah kawasan Melawarman paling. Ini jembatan keluar terminal nih. Ya itu sempat tuh ada juga situ. Tapi kan dituntung. Kayak jadi Tagururang udah ada lah. Kan Nah, ada itu situ. memang bawa polosan aja ya warna Memang hitam. polosan. Oke. Mana lagi? Itu di kota Banjarbaru, Bang. Banjarbaru ada sih. Kalau dulu sih Banjarbaru tuh dekat SMP ini, dekat SMP 2.
Jalan Kompet apa? Komplek Kompet. Iya, Kompet. Nah, dekat situ. Jalan Panglima Batur itu nama komit. Pernah nih kamu keluar Kalsel nih keluar kota dari Banjar misalnya di Tanjung pernah ada juga. Pernah Muntai, Barabai ada juga. Berabai ada. Murahnya nih. Oh Pak. Pihak pemerintah nih orang mana? Yolah. Apa? Bapak kelanggar. Aduh. Kalinya mau kaleng lah. Iya. Tapi menurut ulun lah Pak Apa kita nih? selama itu Sama-sama bagus Melayu. ya gitu lah maksudnya. Ya kan ke situ juga. Selama itu rapih aja menurut ulun nggak akan jadi masalah ya. Tapi jangan juga kalau ampun pemerintah ada jalan pemerintah lah. Pasum aja paling lah, fasilitas umum aja paling lah. Ya lebih ke situ sih. Yang 0 km tuh di skaternya. Itu sempat, tapi buat seru-seruan aja memang kawan-kawan skate-nya juga kan yang minta. Oh iya. Itu cuman sederhana aja yang penting ada graffiti aja gitu. Itu sebenarnya patung kelabau itu kalau kalau dulu sempat dipikirin kan, wah warnanya kurang asik nih kayaknya kalau. Silakan di podcast Ruang Tunggu Pak Wali Kota supaya gambar ikannya itu lebih hidup ya. Serahkan sama ahlinya Pak. Itu berarti menjadi pudar tuh apa cat lah. Cat udah kelihatan banget itu dari awal kan. Padahal kan Tugu tuh bagusnya sebenarnya ya polos saya putih gitu kan. Iya. Nggak usah diwarnain juga Atau nggak apa-apa emas, kan. ya gold misalnya gitu ya. Gold gitu kan. Oke. Tuh kelihatan bingung nih, kelihatan banget tuh si yang ngerjainnya Iya. gitu kan. Jadi awalnya diwarnain udah lumayan lah, kemudian ada warnanya gitu. Berarti Ternyata pada dicat saat putih. dibikin dan warnanya memudar tuh aduh. Enggak Om, maksudnya tuh udah jadi kayaknya dia bimbang kayak Iya, mau apakah diwarnai dengan sama warna ikan kelabau apa polos aja gitu ya. tapi ditiban lagi dia warna putih waktu itu cuman kayak rada-rada masih kelihatan warnanya Iya, belakang jadi warnanya. kayak aduh kok sambat ini Iya. digambarin asik juga sih kayak Terpikir kan sempat mau yang pakai topeng dan kalau tiba-tiba asik juga sih. tapi bukan gambar polos tapi tetap font ikan kelabau. Sama kayak di Tugu Tugu Pancasila apa Apa tuh? yang di PAL 22 Iya, PAL 18 kayaknya. iya, Tugu Pancasila. Itu kan sempet tuh kayak di Terbengkalai kan, Terbengkalai hampir berapa tahun gitu kan. Wah, kalau misalnya Terbengkalai gini mau coretin aja sudah nih, biar direspon gitu kan. Emang fungsi graffiti gitu kan. Bener. Contoh nih kayak di alun-alun Jogja tuh kan ada gajah tuh. Itu kan punya. Itu udah polos-polos, polos. tiba-tiba di graffiti ternyata bagus aja gitu, asik, unik gitu ya. Awalnya biasa aja, Tiba-tiba dicoret-coretin, digambarin. iya. Akhirnya banyak semua kena tuh ya, kasihan banget tuh. Tapi memang kalau nggak salah tuh disuruh sih. Om. Disuruh, iya. Memang kan seniman Jogja tuh banyak banget kan seniman grafitinya. Oke. Mudah-mudahan project ikan kelabau jadi projectnya Jeffrey berkat podcast ini. Dan ya paling ada super besar 2 lah. Super besar Cream soup, kentang goreng ya kan. Kita nggak sebut merek ya. Ya mudah-mudahan lah. Kalaupun misalkan Ikam tuh dapat proyeknya kamu Ikam warna ya apa aja polos saja atau Ikam bikin seperti warna ikan kelabau. Menurut pandangan Ikam sebagai seorang graffitism. Kayak bagus polos aja sih Om. Polos ya. Iya memang. Tugu Kan ada namanya. juga beberapa tugu di luar kota tuh yang gambar ikan mas. Jadi selayak ikan mas ada ekornya gitu-gitu melambai-lambai segala macam. Tapi diwarnainya gold aja gitu. Gold polos. Datar ya udah flat aja warnanya. Beda kalau misalnya memang misalnya di daerah mana ya? Bali misalnya gitu. Macam-macam itu banyak patungnya. Ya. Itu kan ada yang warna-warni juga. Iya, Cuman bagus dia bikinnya maksudnya gitu kan. Enggak yang sembarangan banget gitu kan. Iya. Oke. Nah, terakhir harapannya nih untuk para muralism dan graffitista Kalsel.
Apa ya? Iya, siapa tahu Nah, ada kita take sedikit. off dulu. Oh iya Mau iya. terbang. Astaga berangkat lagi. Uh, pesawatnya pemanasan terus nih. Harapannya. Harapannya nih untuk para generasi muda yang mungkin memiliki bakat sama seperti Jeff yang mungkin mau ngawalin, mau mulai atau udah lama tapi bingung gitu. Sebenarnya harapannya selalu sama sih om tiap tahun. Eh harapannya selalu kayak kawan-kawan konsisten lah Ya, di jalurnya gitu. Kalau memang bener pengen di graffiti ya harus bener-bener full-fullan gitu kan. ya. Ya kita tahu lah punya kesibukan masing-masing gitu dan nggak bisa dipungkirin. Tapi paling nggak eh ada lah ya satu atau dua gambar gitu paling nggak dan apa istilahnya selalu nge-explore lah. Ya. Kalau secara pribadi sih aku pribadi dan akhir-akhir tahun ini sih kayaknya agak sedikit gimana gitu. Gimana maksudnya apa? Kadang-kadang rada-rada capek ngelihat kayak daerah sendiri dengan keadaannya begini gitu kan kayak aduh sendiri lagi gitu kan. Kayak kadang-kadang kayak ada teman satu aja yang suka bombing gitu khususnya meskipun dia vandal gitu kan. Wah semangat kita pasti gitu. Barengan lagi ya. Barengan. Kalau misalnya nggak ada kan kayak udah berapa tahun tuh om ngejalanin sendiri gitu. Kau nembak ada lahan, kenembak sendiri lagi. Sendiri lagi kan bete. Bete. Ya sih, mendingan seru tuh kalau misalnya dikerjakan bersama-sama ya. Iya. Jadi nanggungnya bareng-bareng. Kejarnya bareng-bareng ya. Iya. Oke, seperti biasa di Ruang Tunggu Podcast kita punya challenge nih, bro. Apaan nih? Challenge-nya adalah, aduh aku masih perih aja gara-gara ketawa tadi. Kamu nanya. Minanya, tanya-tanya. Jadi challenge-nya adalah karena kami kan dulu seorang hip hop ya, seorang rappers. Jadi challenge-nya aku yang beatbox, Ikam yang nge-rap. Udah buru panjang. Iya. Pian yang mau Kalau balik. beatbox Ikam harat. Ikam sudah harat. Coba suara air netes gimana? Gimana om? Coba suara air netes. Suara robot. Gimana nih? Iya gitu ya. Pokoknya Ikam yang nge-rap. Temanya tentang Ruang Tunggu Podcast. Oke, mau siapin ya 10 detik siapin dulu apa kira-kira? Apa ya? Ya 30 detik 1 menit lah. Ruang tunggu podcast. Oke. Ruang tunggu podcast. Beatnya simpel aja. BCK aja ya. Oke. You ready? Jangan diketawain. Kan pemula, tapi berusaha untuk setara kita lah, setara. Are you ready? This is performed by Mr. Big Jeff on Ruang Tunggu Podcast. 1, 2, 3, yo. Iya. Kembali bersama aku di sini, ikuti langkahku mengikuti langkahmu ya. Bersama kita di sini di Ruang Tunggu Podcast TVRI. Di sini ada Hafiz. Di sini ada Hafiz tapi tak habis mengikuti beatnya. Dalam alunanku berkata, sudah lama tak seperti ini. Ikuti langkahmu kita bersama. Udah nggak bisa nge-rap lagi ya, buntu udah. Tapi kalau nge-rap, kalau beatbox udah sering ya. Udah jago dah. Enggak sama. Udah lama juga nggak beatbox. Tantangannya itu karena itu udah lama nggak nge-rap. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Jeff atas waktunya. Siap. Sudah Thank you. mau sharing-sharing dengan kita juga di Ruang Tunggu Podcast. Awal yang baru di tahun yang baru ya kan. Kita awali dengan sesuatu yang baru di TVRI Kalimantan Selatan yaitu Ruang Tunggu Podcast. Terima kasih supportnya, terus maju, terus memberikan gambar-gambar yang menarik, yang inspirasi, yang indah dipandang. Kalau bisa yang menjadi ikoniknya kota Banjarmasin untuk kita bisa berfoto,
bangga dengan hasil karya Jeff ya. Jadi bukan hanya yang dia ilegal aja, tapi yang legal juga. Kayaknya Bangga satu produk lokal ya. Iya, bangga juga kan kadang-kadang Jeff ya hasil dari karya kita tuh orang di depannya berfoto gitu-gitu kan seneng ya. Oke, Iya. sukses pokoknya Jeff ya atas Iya, thank waktunya you. juga terima kasih banyak dan teman-teman terima kasih banyak juga yang sudah menyaksikan Ruang Tunggu Podcast dan tentunya jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe ya dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya Pian dapat terus notifikasi postingan-postingan atau yang terupdate dari Ruang Tunggu Podcast milik TVRI Kalimantan Selatan. Terus dulu kita. Thank you. Thank you so much. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.